Udara dingin lereng Gunung Lawu selalu punya cara yang jahanam untuk menusuk hingga ke tulang, seolah ingin menguji seberapa tebal kulit dan nyali siapapun yang berani tinggal di puncaknya. Bahkan bagi aku yang sudah menghabiskan 48 tahun hidup di sini, kedinginan itu tetap terasa seperti silet yang mengiris pori-pori. Jam dinding kayu di ruang tengah baru saja menunjukkan pukul 4 pagi. Suaranya berdetak kaku di tengah kesunyian rumah yang luas. Aku sudah mengenakan jaket tebal yang membalut ketat tubuh matangku, menyembunyikan lekuk yang masih terjaga meski usia terus merangkak naik. Sepatu bot karet yang sudah mulai mengelupas kulitnya menjadi alas kakiku saat melangkah keluar. Bau kopi hitam yang pekat, tanpa gula sedikit pun, bercampur dengan aroma tanah basah dan sisa kabut semalam, adalah penyambung nyawaku sebelum aku melangkah ke kandang yang aromanya sangat purba. Orang-orang di Tawangmangu mengenalku sebagai Ratih. Si janda keras kepala yang bicaranya setajam sembilu dan tatapannya sedingin es yang membeku di puncak gunung saat musim kemarau. Aku tidak peduli dengan gunjingan mereka. Jika aku tidak cerewet, tidak tegas, dan tidak bermulut pedas, peternakan sapi perah ini tidak akan pernah berdiri megah seperti sekarang, mendominasi lereng Lawu dengan kejayaannya. Sapi-sapi ini bukan sekadar hewan ternak bagiku. Mereka adalah anak-anakku, napasku, dan satu-satunya identitas yang aku bangun dengan cucuran keringat serta air mata yang aku telan sendiri setelah suamiku pergi meninggalkan utang yang menggunung dan kehampaan yang luar biasa. Setiap langkahku di atas rumput yang masih berembun, yang membasahi ujung botku, adalah pengingat harian bahwa hidup tidak pernah memberikan ruang bagi mereka yang lembek dan peragu. Aku mulai memerah susu. Otot lenganku yang tak lagi muda namun tetap kencang dan berurat halus bergerak ritmis, memeras setiap tetes kehidupan dari puting-puting sapi yang hangat. Ada kepuasan sensual yang terselubung saat mendengar suara cairan putih itu menghantam dasar ember logam. Sebuah suara yang membangkitkan gairah kerja yang primitif di dalam dadaku. Dentingannya seperti musik simfoni yang menenangkan kegelisahan yang seringkali berkecamuk di hatiku. Meski badanku seringkali terasa remuk, tulang-tulangku berderit saat malam tiba, aku tak pernah mengizinkan diriku mengeluh pada siapapun. Bagiku, kemandirian adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, di balik lapisan-lapisan jaket tebal dan kepribadianku yang ketus, ada kekosongan yang seringkali aku sangkal dengan ketangguhanku yang berpura-pura. Seekor sapi betina kesayanganku, si cantik, melenguh pelan seolah ia memiliki indera keenam yang mampu merasakan kegundahan yang aku sembunyikan di balik wajah kaku dan bibir yang hampir tak pernah lagi merasakan sapuan gincu. Membangun peternakan ini dari nol bukanlah perkara mudah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suami di usia awal 30-an. Aku ingat betul bagaimana para lelaki di desa ini mencibirku dengan tatapan meremehkan saat aku pertama kali turun ke lapangan. Mereka menganggap aku akan menyerah dalam hitungan bulan, mungkin kembali ke kota atau mencari sandaran pria lain. Mereka lupa bahwa aku adalah anak gunung yang ditempa oleh cuaca ekstrim dan kerasnya medan kehidupan yang tak kenal ampun. Aku menjual seluruh perhiasan yang tersisa, menggadaikan sedikit tanah warisan yang masih ada namaku di sana, hanya untuk membeli 2 ekor sapi kurus yang hampir mati kelaparan. Hari-hariku dihabiskan dengan menyusuri bukit mencari pakan, belajar anatomi ternak secara otodidak melalui buku-buku tua, membersihkan kotoran tanpa rasa jijik sedikit pun, dan bernegosiasi dengan tengkulak-tengkulak licik yang selalu mencoba meremehkanku karena status jandaku yang dianggap empuk, untuk diperdaya dan dipermainkan harganya. 10 tahun berlalu dengan sangat cepat, dan kini aku memiliki 50 ekor sapi perah berkualitas unggul yang menjadi rebutan pabrik-pabrik besar. Peternakanku adalah yang terbesar dan paling disegani di kaki gunung ini. Namun, kesuksesan finansial ini menuntut bayaran yang sangat mahal. Sebuah kesepian yang membeku seperti salju di puncak Lawu, yang tak sanggup dicairkan oleh sinar matahari sekalipun. Aku sengaja menjadi perempuan yang menutup diri dari urusan asmara. Bagiku, cinta hanyalah distraksi murahan, sebuah kelemahan yang bisa menghancurkan apa yang telah aku bangun dengan darah dan kerja keras bertahun-tahun. Luka masa lalu saat dikhianati dan kemudian ditinggalkan dalam duka membuatku membangun benteng yang sangat tinggi, penuh duri di sekeliling hatiku. Aku lebih suka menghabiskan waktu berjam-jam berdebat soal kualitas pakan atau harga susu daripada berbicara 1 menit pun soal perasaan yang menurutku sangat menyee. Tapi terkadang, saat malam mencapai puncaknya dan aku menatap hamparan lembah Tawangmangu yang luas dari teras rumah,
dengan lampu-lampu kota yang tampak seperti permata di kejauhan. Aku bertanya-tanya pada sunyi. Sampai kapan aku harus memanggul beban yang melelahkan ini sendirian? Apakah takdirku memang hanya untuk menua bersama bau amis susu, bau kotoran sapi, dan suara lenguhan yang monoton? Sore itu, kabut turun lebih cepat dan lebih tebal dari biasanya, menyelimuti seluruh peternakan dengan warna abu-abu yang mistis dan terasa begitu sensual di kulit. Aku sedang sibuk mencatat hasil produksi harian di buku besarku ketika seorang pria berdiri di ambang pintu kandang, menghalangi cahaya sore yang tersisa. Postur tubuhnya tegap, sedikit lebih tinggi dariku, mengenakan jaket lapangan yang tampak sudah lama dipakai namun tetap terlihat rapi di tubuhnya yang berisi. Matanya memiliki kedalaman yang sulit aku artikan. Sebuah tatapan yang seolah mampu menembus lapisan jaket tebal yang kupakai dan menelanjangi segala kepura-puraanku sebagai wanita tangguh. Ia memperkenalkan diri sebagai Aryo. Tanpa banyak basa-basi atau basa-basi yang tak perlu, ia menawarkan diri untuk bekerja sebagai tenaga bantuan di peternakanku. Katanya, ia baru saja sampai di daerah ini dan membutuhkan pekerjaan serta tempat bernaung untuk sementara waktu. Aku menatapnya penuh curiga. Mataku menyipit mencoba mencari celah kebohongan. Pria dengan perawakan seperti dia, yang bicaranya tertata, suaranya bariton yang menenangkan, dan memiliki harisma maskulin yang kental, tidak terlihat seperti buruh kasar yang biasa melamar kerja di sini dengan tangan yang gemetar. Aku tidak butuh orang yang hanya ingin numpang lewat atau sekadar mencari pelarian di sini, Aryo. Ucapku ketus sembari terus menulis, meski sebenarnya hatiku mulai bergesir aneh. Sebuah perasaan yang sudah belasan tahun tak kurasakan. Ia tidak mundur selangkah pun. Justru ia melangkah mendekat, masuk ke area pribadiku, dan tanpa diminta mengambil alih ember logam berat berisi susu yang hendak aku angkat. Gerakannya sangat sigap dan penuh tenaga, menonjolkan otot-otot lengannya yang kuat dan sedikit berbulu halus. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat benteng pertahananku sedikit goyah untuk pertama kalinya. Bukan karena ketampanannya yang matang, tapi karena ketenangan dewasa yang ia bawa ke tengah-tengah duniaku yang bising dan penuh aturan kaku. Aku akhirnya menerimanya, meski dengan segudang syarat bahwa ia harus mengikuti semua aturanku tanpa bantahan sedikit pun. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata namun entah mengapa membuat jantungku yang sudah lama tertidur lelap berdenyut sedikit lebih kencang, memompa darah panas ke seluruh penjuru tubuhku yang biasanya dingin. Kehadiran Aryo di peternakan secara perlahan mengubah banyak hal yang selama ini aku anggap sebagai hukum alam yang absolut. Ia adalah pekerja paling rajin yang pernah aku temui. Ia tak pernah mengeluh meski harus bekerja di bawah hujan deras atau kotoran yang menumpuk. Namun yang lebih mengejutkan, ia juga seorang pendengar yang luar biasa. Awalnya aku selalu mencari-cari kesalahan kecil untuk memarahinya, menegurnya hanya untuk menunjukkan siapa penguasanya di sini, siapa ratu di peternakan ini. Tapi Aryo selalu menanggapinya dengan kepala yang sangat dingin. Ia tidak pernah membalas kata-kataku yang tajam dengan amarah atau nada tinggi. Justru ia seringkali secara diam-diam menyiapkan teh jahe hangat di meja kantorku saat ia tahu aku sedang kelelahan setelah mengurus administrasi. Sebuah perhatian kecil yang terasa sangat intim dan mengusik privasiku dengan cara yang manis. Perhatian-perhatian kecil yang dewasa itu mulai meruntuhkan rasa skeptisku yang selama ini menjadi tameng utama. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama setelah pekerjaan harian usai, duduk di bangku kayu panjang menghadap lembah yang perlahan diselimuti kabut tebal lawu. Dalam percakapan-percakapan itu, aku mulai belajar untuk menurunkan nada bicaraku yang biasanya melengking tajam. Aryo membuatku merasa bahwa menjadi kuat tidak berarti harus selalu menjadi galak, kaku, dan membenci dunia. Ia sering bercerita tentang filosofi hidup, tentang bagaimana alam semesta selalu memiliki cara yang misterius untuk menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun jika kita mau membuka diri sedikit saja. Suatu malam saat suhu turun drastis dan angin gunung menderu di luar, ia secara refleks menyampirkan jaket lapangannya ke pundakku yang gemetar. Sentuhan tangannya yang kasar karena kerja namun terasa sangat hangat di bahuku membuatku tersentak, mengirimkan gelombang panas tak terduga yang menjalar hingga ke ujung jari kaki. Kami bertatapan cukup lama dalam diam yang penuh tekanan, hanya ditemani suara napas yang memburu. Di usiaku yang ke-48 ini, aku merasa seperti remaja yang baru mengenal getaran aneh di dada, namun dengan intensitas yang jauh lebih matang dan berbahaya. Ada ketertarikan dewasa yang sangat kuat di sana, bukan sekadar nafsu dangkal,
melainkan rasa saling membutuhkan antara dua jiwa yang sama-sama pernah hancur berkeping-keping oleh masa lalu. Aryo akhirnya mulai membuka diri, bercerita tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah seorang mantan arsitek sukses dari Jakarta yang kehilangan segalanya dalam semalam. Karir, reputasi, dan keluarganya. Karena sebuah kecelakaan tragis yang sebenarnya bukan kesalahannya. Namun ia dijadikan kambing hitam. Ia datang ke Lawu untuk mencari ketenangan yang mutlak. Mencari cara untuk memaafkan dirinya sendiri. Bukan sekadar mencari upah buruk pakar. Pengakuannya malam itu membuatku merasa sangat malu akan sikap kerasku yang kekanak-kanakan selama ini. Hubungan kami berkembang dengan sangat cepat dan menjadi sesuatu yang jauh lebih panas serta mendalam dari sekadar majikan dan bawahan. Suatu malam, di bawah naungan bintang yang bertaburan sangat rendah seolah bisa digapai, Aryo menggenggam tanganku yang kasar. "Ratih, kamu adalah perempuan paling tangguh yang pernah aku temui di dunia ini. Tapi kamu juga punya hati yang sangat lembut dan haus akan kasih sayang di balik duri-durimu itu," bisiknya parau tepat di telingaku. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak yang bergoyang ditiup angin yang menyelinap masuk dari celah dinding, kami berbagi ciuman pertama yang terasa sangat penuh kerinduan, lapar, dan kepedihan yang menyatu menjadi satu rasa yang kuat. Itu adalah ciuman seorang dewasa yang tahu betul bahwa hidup tidaklah sempurna. Namun mereka berusaha mencari kesempurnaan di dalam pelukan masing-masing. Aku merasakan kulitnya yang hangat, aroma tubuhnya yang jantan, dan napasnya yang memburu di leherku, membangkitkan gairah yang sudah terkubur belasan tahun. Bagiku, Aryo adalah oase yang muncul secara ajaib di tengah padang pasir hidupku yang selama ini gersang dan tak berpenghuni. Aku mulai membiarkannya masuk ke dalam ruang pribadiku yang paling dalam, membiarkannya menata hati yang selama ini aku biarkan berantakan dan penuh debu. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai mekar dengan indahnya itu, aku tidak menyadari bahwa masa lalu Aryo yang belum sepenuhnya selesai mulai merayap naik dari lereng gunung, siap untuk menghancurkan kedamaian yang baru saja kami bangun dengan susah payah. Puncak konflik meledak ketika sebuah mobil hitam mewah yang tampak asing berhenti tepat di depan gerbang peternakanku yang berderit. Dua orang pria berjas gelap turun mencari Aryo dengan nada yang sangat tidak ramah, membawa aura permusuhan yang pekat. Ternyata Aryo masih memiliki sangkutan hukum yang pelik terkait kegagalan proyek masa lalunya yang melibatkan orang-orang kuat, serakah, dan sangat licik di ibu kota. Mereka mulai mengintimidasi, mengancam akan menyita lahan peternakanku dengan alasan dokumen-dokumen palsu, jika Aryo tidak segera menyerahkan berkas-berkas penting yang konon ia bawa lari sebagai jaminan keselamatannya. Aku merasa dikhianati dan hancur seketika. Selama ini aku mengira ia adalah penyelamatku, oase bagiku, tapi ternyata ia membawa badai dan bahaya besar ke rumahku sendiri. Kemarahan lamaku yang eksplosif bangkit kembali dengan beringas. Aku merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia karena telah membiarkan pria asing masuk ke dalam hidup, rumah, dan hatiku begitu saja tanpa perlindungan apapun. Pergi dari sini sekarang juga, Aryo. Bawa semua masalahmu yang kotor itu jauh-jauh dari sapi-sapiku dan dari hidupku. Teriakku dengan suara yang serak karena tangis yang aku tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah di depan musuh. Wajah Aryo tampak hancur. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi luka melihat reaksiku yang begitu keras. Ia mencoba menjelaskan dengan suara bergetar bahwa ia datang ke sini justru untuk menyembunyikan dokumen itu agar kebenaran tetap terjaga. Dan ia tidak pernah sekalipun berniat melibatkanku dalam bahaya ini. Namun, egoku yang setinggi gunung Lawu sudah terlanjur terluka parah. Aku mengusirnya malam itu juga saat hujan deras disertai petir mengguyur Tawangmangu dengan hebatnya. Setelah ia pergi, peternakan yang biasanya terasa hidup kini mendadak sunyi senyap, hampa, dan suhu udaranya terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah musim salju benar-benar telah tiba. Aku kembali ke rutinitas lamaku yang membosankan. Namun kali ini dengan beban yang jauh lebih berat di dadaku, sebuah rasa sesak yang tak kunjung hilang. Ternyata kesepian kali ini jauh lebih menyakitkan daripada kesepian belasan tahun yang kulalui sebelum aku mengenalnya. Beberapa hari setelah kepergian Aryo, orang-orang bayaran itu kembali dan mulai bertindak lebih nekat, mengintimidasi para pekerjaku yang ketakutan. Mereka mulai merusak pagar kandang secara sengaja dan menakuti sapi-sapiku, hingga mereka stres dan produksi susunya menurun drastis. Di saat itulah, di tengah keputusasaan, aku menyadari bahwa Aryo tidak sedang melarikan diri dari tanggung jawab.
Ia justru sedang melindungi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kebenaran. Aku menemukan sebuah surat pendek yang ditinggalkan Aryo di bawah bantalnya saat aku sedang membersihkan kamarnya dengan hati yang hancur. Dalam surat itu, ia memberikan bukti-bukti dokumen asli bahwa ia sebenarnya adalah korban fitnah yang sistematis. Dan ia sedang berusaha membersihkan namanya demi masa depan kami berdua. Ia menulis dengan tulisan tangannya yang rapi bahwa ia mencintaiku dengan cara yang tidak pernah ia duga bisa ia rasakan lagi di sisa hidupnya. Kepalaku terasa berdemit hebat. Aku harus membuat pilihan besar dalam hidupku. Tetap menjadi janda yang egois, kaku, dan aman di dalam cangkangku yang dingin. Atau mengambil risiko besar untuk membantu pria yang telah menghidupkan kembali gairah, hati, dan kemanusiaanku. Aku memutuskan untuk bertindak dengan keberanian yang aku kumpulkan dari tahun-tahun perjuanganku melawan dunia. Aku menghadapi orang-orang itu sendirian di depan balai desa, dengan kepala tegak dan suara yang tak lagi gemetar. Aku menggunakan seluruh koneksiku dengan pejabat daerah, kepolisian, dan media lokal yang selama ini sangat menghormatiku sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di daerah ini. Aku ungkapkan kebenaran yang aku ketahui dari dokumen rahasia yang ternyata disimpan Aryo dengan sangat cerdas di dalam gudang pakan yang tak pernah disentuh orang. Konflik memanas hingga mencapai titik didih. Mereka mencoba menyerangku secara fisik di tengah malam yang sepi. Namun, yang tidak aku sangka adalah warga desa yang selama ini aku bantu secara diam-diam, para pekerjaku, tetangga-tetanggaku, mereka semua berdiri membelaku dengan gagah berani, membentuk pagar betis manusia di depan rumahku. Aku menyadari dengan haru bahwa selama ini aku tidak pernah benar-benar sendirian. Keberanianku membuahkan hasil yang manis. Pihak berwajib dari pusat mulai turun tangan menyelidiki kasus Aryo yang sebenarnya setelah beritanya viral. Namun, Aryo sendiri hilang tanpa kabar entah kemana setelah malam pengusiran yang menyedihkan itu. 1 bulan telah berlalu sejak badai itu mereda dan orang-orang jahat itu diproses hukum. Peternakanku kembali tenang, meski hatiku belum sepenuhnya pulih dari rasa bersalah. Namaku dan nama Aryo akhirnya dibersihkan dari segala tuduhan jahat di media massa. Namun, setiap kali fajar menyingsing di lereng Lawu, aku selalu berdiri di teras rumah, menatap ke arah jalan setapak yang berkelok, berharap sosok tegap dengan jaket lapangan itu muncul kembali dari balik kabut. Aku telah belajar banyak hal dalam waktu yang singkat ini, bahwa luka masa lalu tidak harus membuat kita menjadi batu yang dingin, dan bahwa cinta di usia dewasa adalah tentang penerimaan yang tulus atas ketidaksempurnaan masing-masing. Aku terus mengelola peternakan dengan semangat yang benar-benar baru. Namun kali ini tanpa nada bicara yang tajam atau tatapan yang menghakimi. Aku menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan lebih sensual dalam memandang hidup. Aku menyadari sepenuhnya bahwa kesuksesan finansial sebesar apapun tidak ada artinya tanpa seseorang untuk berbagi kehangatan di penghujung hari yang melelahkan. Suatu sore, saat matahari terbenam dengan warna jingga yang luar biasa indah di atas kawah, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan pinus, aku melihat sesosok pria berjalan perlahan namun pasti menuju rumahku. Jantungku berdebar sangat kencang. Sebuah perasaan yang sudah lama aku pasrahkan pada takdir dan doa-doa tengah malam. Itu Aryo. Ia tampak lebih kurus, wajahnya lebih tirus, namun matanya memancarkan kedamaian yang murni dan kerinduan yang sama besarnya. Ia berhenti tepat di depanku, hanya berjarak beberapa jengkal, tanpa sepatah kata pun terucap. Hanya sebuah senyuman tipis yang sangat aku rindukan yang tersungging di bibirnya. Aku tidak lagi berteriak, tidak lagi bersikap keras kepala atau gengsi. Aku melangkah maju dengan pasti, menghapus jarak di antara kami, dan memeluknya dengan sangat erat, menenggelamkan wajahku di dadanya yang hangat, lebar, dan maskulin. Kami berdua memutuskan untuk menata kembali kepingan hati kami yang bersisa, membangun masa depan yang baru di kaki gunung yang perkasa ini. Ternyata di usia 48 tahun, perjalananku bukan sedang berakhir menuju senja, melainkan baru saja dimulai dengan gairah yang lebih membara dan cinta yang lebih dewasa.